Saya memahami Pak Jokowi juga menjaga. Iya. Kasihan. Iya. Anda kalau terlalu serius di bangsa ini, kalau terlalu bagus, Anda akan diberangus. Anda akan diaborsi, disunat dan lain sebagainya. Tahu nggak Mas? Yang nonton dia jualan obat itu puluhan bahkan ratusan. Itu 3/4 itu orangnya dia. Targetnya sebenarnya yang datang ke situ tuh hanya 6-7 orang aja yang asli. Tapi beli gitu ya? Iya, memang. Ini yang banyak ini orangnya dia semua. Iya, anak-anak muda kita hari ini percaya diri. Gitu. Bukan sekedar mereka kemudian diperkenalkan dengan apa yang disebut dengan UMKM lah. Terus kemudian apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kreatif lainnya. Tapi juga ada orangnya. Kalau dulu kan pemerintah tuh cuma bicara kita harus menjaga anak-anak muda kita. Hai penonton Ruang Konsensus Pegi Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'ruf Piliang, anak Sulur Mulyono, menjumpai seluruh penonton Ruang Konsensus dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dalam dan luar negeri. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada penonton Ruang Konsensus yang setia terus bersama kami. Hari ini di hari Minggu, ya mungkin ini sudah hari Minggu terakhir di bulan Oktober 2025. Saya mendatangkan narasumber spesial, seorang anak muda, Gemoy. Ya kalau dulu kita ingat Gemoy, ya Gemoy itu kan personifikasi Pak Prabowo yang gemuk, lincah, dibikin kemudian memenya menjadi meme yang lucu. Nah ini Gemoy juga ada di depan saya. Tapi narsum saya ini adalah Ketum Gemoy, Gerakan Masyarakat Optimis dan Yakin. Wah, ngeri. Cocok ya, optimis dan yakin. Dengan Alkindi, Ketum Gemoy. Selamat datang, Mas Alkindi. Siap. Iya. Ini dulu Mas Kindi ini sampai sekarang ya kader Gerindra ya? 2 tahun yang silam saya sudah tidak lagi kader sebab menjadi salah satu personil di BUMD. Sehingga amanat undang-undang mengamanatkan tidak boleh sebagai kader parpol pada waktu itu. Tapi nafasnya masih nafas Sangat. Prabowo 08. Sangat. Luar biasa. Baik. Alkindi ini beberapa kali saya lihat cukup vokal ya sebagai narasumber di sejumlah podcast. Khususnya yang melihat ya mungkin pendapat opininya Alkindi sesuai dengan nama organisasinya. Ya. Gerakan Masyarakat Optimis dan Yakin. Karena kenapa? Ini sangat relevan sebenarnya dengan apa yang kita saksikan beberapa bulan terakhir. Ternyata ada sebagian saudara-saudara kita, entah kelompok kah namanya, entah komunitas ya, entah mereka itu bagian dari civil society yang menggambarkan kehidupan mereka melihat Indonesia itu pesimis dan tidak yakin. Mereka lah para haters. Oleh para termul dijuluki keledung. Keledai dungu. Nah, jadi saya pikir dengan ada dua polarisasi di masyarakat seperti ini yang sepertinya agak prematur ya. Ya. Karena biasanya polarisasi antar kelompok masyarakat itu terjadi pada saat musim pemilu. Betul. Musim pilpres. Ini kan masih jauh. Nah, baru-baru ini juga dikaitkan dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran sudah berjalan. Kalau kita anggap itu sebagai tanggal 20 Oktober, sekarang adalah tanggal 25 Oktober, berarti lebih kurang ya setahun lebih 5 hari. Dan secara jujur ya, 3 lembaga survei kalau nggak salah, ya, memberikan penilaian yang bagus, ya, yang tinggi, yang memberikan harapan kepada masyarakat bahwa benar-benar pemerintahan Prabowo Gibran bekerja dengan keras. Ya. Tetapi yang menarik yang ingin saya minta pendapat Alkindi adalah kenapa ya di tengah kinerja yang bagus dari pasangan ini, tentu sebagai manusia tentu juga nggak sempurna, pasti ada kelemahan dan kekurangan. Tapi kalau kita lihat dari sisi komitmen, ikhtiar dari pasangan Prabowo Gibran, bagaimana
mereka mengorganize kabinet sedemikian rupa, rasanya terlalu naif kalau ada yang masih menganggap remeh, bahkan ada yang berkata miring tentang pemerintahan ini, khususnya tentang kapasitas dan kapabilitas wakil presiden kita, Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, gimana Mas Alkindi melihat fenomena ini? Ya, terima kasih Bang. Untuk pertama kali saya ada di Unpacking, satu kehormatan bagi saya anak daerah. Ya, walaupun juga sudah cukup lama jadi gembel di Jakarta ya. Artinya sudah melakukan banyak hal lah di nasional. Saya pikir juga jangankan teman-teman yang ada di Jakarta, kita juga di daerah itu sangat menyayangkan bagaimana peradaban bangsa ini kemudian bisa sampai di titik model seperti ini. Tidak pernah mungkin terbayangkan founding fathers kita di masa lampau berjuang buat negeri ini. Bagaimana kerja-kerja luar biasa yang dilakukan para pahlawan yang telah mendahului kita, semua itu kemudian hari ini berangsur-angsur mengalami degradasi dengan munculnya kebebasan berpendapat yang menurut saya kebablasan dan isinya lebih kepada sumpah serapah, caci maki dan anti dengan kebaikan-kebaikan. Saya ikut mendengar terkait, sekaligus juga melihat terkait hasil survei tersebut, dan saya sudah menduga pasti akan diketawain gitu kan. Karena apapun yang kemudian muncul dari pemerintah dalam hal ini, mungkin saya lebih menekankan Mas Gibrannya karena masih mungkin ada genetik dari bapaknya gitu. Pasti akan senantiasa salah di mata haters ya. Dan itu juga yang membuat akhirnya saya memilih untuk kayaknya kita nggak bisa diam. Saya juga harus keluar untuk minimal bukan untuk menjadi tameng membela dan apapun itu, tapi kita datang di sini sebenarnya lebih kepada mau bilang jangan sampai kami orang daerah lebih dewasa daripada kalian teman-teman yang ada di nasional sini gitu. Kenapa kok kami lebih berpikir hal yang punya martabat, tapi di tempat yang lain, di tempat yang harusnya lebih lebih baik, justru kita tidak menemukan itu. Jadi saya meyakini bahwa ini embrio, ya, kelahiran bangsa-bangsa seperti ini itu lahir dari peristiwa politik belaka yang kemudian gagal move on akibat dari kekalahan berkali-kali. Kekalahan pilpres. Iya, ini kan kekalahannya Mas bukan sekali masalahnya. Gitu loh, kekalahannya ini berkali-kali. Iya. Saya termasuk orang yang 2 kali dikalahkan Pak Jokowi, gitu. Artinya kalau saya dikalahkan Pak Jokowi, berarti saya dikalahkan Mas Gibran juga kan, gitu. Kan logikanya. Iya. Tapi kan ada saat di mana kesadaran kita bekerja. Saat melihat 2 manusia besar ini, Pak Prabowo, Pak Jokowi bertemu dalam sebuah perjalanan kereta cepat yang kemudian di sana lahir sebuah keinginan yang luhur menurut saya gitu. Demi bangsa, demi tanah tumpah darah ini, kemudian keduanya melakukan rekonsiliasi akbar. Yang saya kira ini satu pertontonan yang rasanya tidak pernah kita tonton di musim-musim sebelumnya. Jadi Pak Jokowi melakukan satu hal yang menurut saya tindakan yang punya ibrah, punya pelajaran besar buat bangsa ini gitu. Nah, lagi-lagi juga ternyata tidak bisa diterima oleh teman-teman haters ya. Jadi memang basisnya kebencian. Kalau basisnya sudah kebencian, maka survei model apapun yang menceritakan kinerja Prabowo Gibran pasti tetap juga akan salah atau dianggap hoax dan lain sebagainya gitu. Nah, saya kira ini juga menjadi PR kita bersama, Mas. Ini menjadi PR kita bersama, dan itu sebabnya juga yang membuat saya datang ke tempat ini. Saya juga pengen bicara di tempat ini bersama-sama dengan teman-teman Unpacking bahwa ya sebenarnya apa yang terjadi di nasional ini meresahkan bagi kami orang daerah. Meresahkan? Ya, kami anggap ini satu hal yang meresahkan. Di mana menurut Alkindi meresahkan karena mereka menebarkan fitnah, atau memang apa yang mereka sampaikan itu selalu negatif, tidak sesuai dengan slogan gemoy, optimis dan yakin itu tadi? Makin ke sini, Mas. Itu makin mengerikan menurut kami ya. Dengan sejumlah influencer yang muncul, terus kemudian akun-akun fake yang makin hari makin banyak. Yang itu kok nggak capek gitu. Saya secara pribadi mengakui konsistensi kelompok ini. Iya. Niat jihadnya luar biasa nih orang-orang. Kok bener-bener ini kok nggak berhenti ya gitu. Bahkan sampai pada tingkat apapun yang dilakukan Pak Prabowo nanti di framing yang ujungnya adalah Mulyono. Apapun kebijakan Pak Prabowo disebut sebagai kebijakan yang memberangus Mulyono.
Jadi ada semacam syahwat dari kelompok ini untuk memisahkan Pak Prabowo dengan Jokowi dengan semua cara yang mereka lakukan yang menurut kami kekanak-kanakan, ya, kekanak-kanakan dan tidak memiliki martabat sama sekali, tidak punya adab ketimuran sama sekali gitu. Berita-berita yang kita tonton hari ini, saya bahkan sempat 3 hari berpikir untuk tidak membuka media sosial, Mas. Sempat, karena saya sudah tahu. Hal pertama yang akan saya temukan di media sosial pasti serangan terhadap Pak Jokowi. Itu pasti. Ini kita kok kehilangan apa ya? Girah bernegara kita tuh hilang gitu. Saya melihat target utama mereka ini adalah memisahkan dua manusia ini. Itu satu keinginan yang menurut saya luar biasa, dengan framing seolah-olah Gibran adalah beban negara, tidak bisa kerja dan lain sebagainya. Padahal kita harus jujur, dan saya berani katakan di tempat ini bahwa sepanjang sejarah wakil presiden bangsa ini, baru di era Mas Gibran saya melihat kita benar-benar punya wakil presiden. Gitu. Minta maaf dengan segala hormat terhadap guru saya kayak Haji Ma'ruf Amin. Dengan segala hormat kepada Bapak Haji Yusuf Kalla, orang tua kami. Tapi kalau saya mau jujur, kalau kita mau lihat dengan fakta, dengan hati, dengan mata yang terbuka, Mas Gibran nggak pernah istirahat. Keliling Indonesia. Ya, Mas Gibran bergerak sana kemari. Kemarin ada perintah untuk ngurusin Papua, lalu kemudian teman-teman dari sebelah ini menganggap wah dia diusir, disuruh tinggal di Papua. Ini kan kebodohan, ya, kebodohan yang kemudian diorkestrasi secara berlebihan, lalu kemudian di framing, di broadcast ke grup-grup WhatsApp dan seterusnya, lalu kemudian di blow up ke media, kemudian dikonsumsi oleh mereka sendiri. Sehingga di beberapa podcast saya katakan bahwa sesungguhnya keributan media sosial akhir-akhir ini yang makin padat ini, itu sebenarnya hanya percepatan algoritma, tapi sesungguhnya di 2029 itu tidak punya dampak apa-apa terhadap Pak Jokowi. Saya meyakini itu. Kenapa? Karena pemainnya, ya, pelakunya, otak di balik semua ini adalah orang yang sama. Pada saat momentum Pilpres, tidak ada yang tumbuh sebenarnya. Tidak ada yang tumbuh. Itu keyakinan saya. Jadi ini organik sejak lama? Iya, sejak lama. Oke. Nah, dari sisi mana Alkindi melihat bahwa sejak Republik ini ada, atau anggaplah sejak reformasi ya, baru inilah wapresnya benar-benar ada dan merasa ada oleh masyarakat. Ya. Sisi yang mana Mas Alkindi melihat itu? Ya, kami melihat Mas Gibran turun langsung ke lapangan, bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, membuka dirinya, duduk di lapak-lapak, kemudian dia tidak mempertontonkan satu eksklusifme, seorang pemimpin yang kemudian memiliki barikade berlapis-lapis, ya, kemudian memiliki birokrasi yang berlapis-lapis. Begitupun juga saat beliau bersentuhan langsung dengan orang-orang miskin jelata di pelosok-pelosok desa. Ya, Mas Gibran menurut saya buah memang nggak jatuh jauh dari pohonnya. Memang Mas Gibran Jokowi versi 2 ya, kalau saya gitu. Memang ya bukan sekedar membawa sikap, tapi memang etos kerja Mas Gibran itu terpancar. Ada sinaran Pak Jokowi di balik gerakan-gerakan Mas Gibran. Sehingga menjadi wajar kemudian kalau anak ini dianggap sandungan. Ya, menjadi wajar kemudian politisi-politisi elit di bangsa ini akan melihat Gibran ini sebagai batu sandungan di masa depan. Sehingga sedini mungkin perlu diaborsi. Sedini mungkin perlu diberantas, diberangus, dan seterusnya. Semua cara akan dilakukan. Kenapa? Karena Gibran terlalu nyala menurut saya. Terlalu nyala. Iya, menurutnya. Makanya kenapa beberapa bulan silam saya mendapat potongan video Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi menyampaikan langsung menasehati Mas Gibran agar pelan-pelan. Jangan kemajuan. Iya. Jangan terburu maju. Jangan terlalu buru-buru. Saya memahami Pak Jokowi juga menjaga. Iya. Kasihan. Iya. Anda kalau terlalu serius di bangsa ini, kalau terlalu bagus, Anda akan diberangus. Anda akan diaborsi, disunat, dan lain sebagainya. Sehingga ya itu saya melihat Mas Gibran ini peluru tajam yang apabila salah dikendalikan itu bisa melukai siapapun gitu. Betul. Nah, memang di sosial media energi-energi yang positif walaupun sedikit masih ada sih Mas Alkindi. Iya, tetap. Dan kita memang menangkap begini, ternyata menurut mereka kan bertanya dan menjawab sendiri. Misalnya pertanyaannya begini, kenapa terus-menerus
Mas Wapres Gibran ini selalu diserang, selalu didegradasi, selalu difitnah. Jawabannya adalah karena Mas Gibran elektabilitasnya tinggi. Iya. Lagi kenceng. Iya. Bener. Oh, itu artinya akhirnya serangan yang terstruktur seperti ini oleh seperti yang Mas Alki dibilang tadi itu rumpunnya sama, masih orangnya itu juga. Iya, benar. Ternyata konteksnya adalah untuk Pilpres 2029. Itu. Jadi mereka mengatasnamakan ini demi kebenaran, ini adalah suara rakyat, demokrasi. Itu hanya jargon ya, hanya bungkus, ya kan? Dalamnya busuk ternyata. Nah, Mas Alki ini sebagai bagian dari yang satu generasi dengan Mas Gibran, sebagai tentu bangga ya. Bangga. Ternyata untuk pertama kalinya rakyat Republik ini memiliki tokoh muda di level nasional. Dari I2 tuh nggak kacang-kacangan, omon-omon itu, kan luar biasa. Nah, apakah seorang Gibran Rakabuming yang banyak kita dengar di media-media yang memang mengorganisir ini menjadi medianya propaganda kubu sebelah, apakah Mas Gibran ini di mata pendukung atau orangnya Mas Prabowo atau Pak Prabowo memang seorang pemimpin yang ini akan menjadi sebuah magnet bagus untuk kepemimpinan nasional masa depan? Iya. Pak, saya harus bilang bahwa Mas Gibran memang muda, tapi dia hidup dalam satu circle yang juga di sana ada komponen kelompok politisi tua. Dia lama menjadi kader partai politik besar di bangsa ini, yang di sana dia melatih pengetahuannya. Perjumpaan-perjumpaan Mas Gibran itu sudah melampaui perjumpaan-perjumpaan anak-anak muda pada umumnya. Sehingga saya melihat bahwa Mas Gibran ini satu kekuatan baru yang pada gilirannya kelak akan jauh lebih hebat dari bapaknya. Saya pernah katakan itu di beberapa tempat. Karena dia sudah pernah melihat cara kepemimpinan. Dia melihat cara kepemimpinan bapaknya, dia melihat cara kepemimpinan Pak Prabowo. Saya meyakini satu hal, manusia ini mampu mengkomparasi dua kelebihan yang dimiliki oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mas Gibran ini ya duplikasi dari kedua orang ini, menurut saya gitu. Dan ya lagi-lagi tipikal kita ini kan cenderung suka euforis, Mas, kita ini. Kita menganggap orang pintar itu dari kemampuan dia berbicara gitu. Jadi, dia ini hebat, kenapa? Itu cara bicaranya coba lihat. Iya. Kan kita punya suka dengan hal-hal yang casing gitu. Casing doang. Tanpa mengetahui isi dalamnya ini sebenarnya parah banget ini. Nah, Mas Gibran bukan tipikal orang seperti itu. Yang memang kelihatan punya inner beauty, cara dia menyampaikan bahasa-bahasa kampus, bahasa-bahasa intelektual. Tidak seperti itu. Dia memang pekerja. Dia memang taktis, ya. Kemudian selalu solutif begitu. Itu yang saya lihat, bahwa bangsa ini ke depan tidak lagi membutuhkan orang yang omon-omon gitu. Tidak lagi membutuhkan orang yang punya kemampuan berbicara segala macam. Kan kebanyakan juga orang-orang ini yang pintar bicara kan pada gilirannya selalu gagal di pekerjaan. Saya termasuk salah satunya, Mas. Saya senantiasa dianggap beberapa teman punya kemampuan diplomasi. Tapi administrasi saya kacau. Hal-hal yang bersifat kerja-kerja yang teknis saya pasti kacau. Kalau konsep-konsep aja kita jago, Mas. Tapi kerjanya pasti kita gagal. Nah, Mas Gibran ini bukan tipikal orang seperti kami ini. Dia punya kemampuan operasi dengan caranya sendiri. Dia tahu cara menyelesaikan masalah. Dan itu dia buktikan dari kerja-kerja selama ini. Sehingga menjadi wajar kalau beberapa lembaga survei kredibel kemudian merilis hasil survei angka kepuasan publik terhadap 1 tahun kinerja keduanya. Seperti itu. Di atas 70% itu secara hasil riset itu bukan angka yang kecil, luar biasa. Nggak mudah untuk mencapai tingkat kepuasan publik di angka 71%. Dan kalau bukan Mas Gibran wapresnya, nggak mungkin capai 70%. Betul. Kan logikanya. Berarti begini, selama ini kan para haters ini, para kelendung ini, selalu menarasikan bahwa antara presiden dan wakil presiden itu sudah jalan sendiri-sendiri lah. Pak Prabowo berusaha untuk membuat Mas Gibran ini jauh, misalnya sampai ditugaskan ke Papua, ke Kalimantan, ke IKN kan gitu. Seolah-olah memang Pak Prabowo merasa terganggu dengan Mas Gibran. Nah, Mas Alki ini sebagai bagian dari orang lama tim Pak Prabowo, bagaimana melihat tuduhan-tuduhan ini? Benar nggak sih? Berdasarkan fakta nggak sih? Atau hanya asumsi? Atau hanya fitnah aja?
Saya lebih melihat kepada karena ini framing yang dibuat sendiri oleh Keledung ini. Ini memang mereka buat ya. Saya bukan orang dekat Pak Prabowo, tapi kita orang yang membaca Pak Prabowo dari waktu ke waktu. Dulu saat pertama kali saya terjun ke dunia politik, Mas. Kenapa saya memilih Gerindra sebagai partai di saat itu banyak partai yang meminta saya. Ya. Hampir semua partai meminta saya waktu itu. Karena kita mungkin punya pasukan lah kira-kira. Basis massa. Punya basis gitu. Jadi saya memilih Gerindra, minta maaf bukan Gerindranya, Mas. Prabowo-nya. Oh, Saya sejak awal tuh saya fanatik Prabowo dari dulu. Saya pencinta Pak Prabowo tuh. Entah kenapa. Sejak awal beliau muncul, saya udah jatuh hati aja gitu. Suka dengan orang ini gitu. Jadi saya baca Pak Prabowo tuh dari jarak tengah dan dari jarak yang agak jauh. Sehingga saya tahu sikap asli Pak Prabowo itu seperti apa. Beliau bukan tipikal orang yang lupa kacang akan kulit. Banyak sekali orang di Jakarta sini yang beliau hidupi yang kita nggak tahu. Setelah saya ngobrol, ternyata Pak Prabowo banyak bantu. Hanya karena mungkin dulu waktu Pak Prabowo tentara muda pernah dikasih nasi bungkus. Pak Prabowo nggak lupa dengan sebutir beras itu. Gitu. Terus bagaimana dengan jasa Mas Wapres yang menemani beliau dalam perhelatan Pilpres, baku hantam dengan lawan-lawan yang dimana beliau direndahkan, Mas Gibran membela dan seterusnya. Nggak seperti itu Pak Prabowo. Nggak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Beliau itu. Bahkan terhadap musuh-musuhnya kan beliau kasih ruang sekarang ini. Terus gimana dengan orang yang minta maaf, punya jasa secara politik dalam kemenangan Pilpres kemarin. Saya kira apapun yang muncul berita-berita, memang sampai detik ini masif banget ya. Kerjanya cukup keras sekali ya. Bahkan senior-senior kita saya lihat di TV-TV nasional juga mencoba menseriusi orang itu. Agar kemudian memang terbaca bahwa antara Pak Prabowo, Mas Gibran pecah kongsi lah. Seperti kelihatan sudah berpisah dan sebagainya. Padahal setahu saya seluruh aktivitas Mas Gibran itu atas perintah Pak Prabowo. Termasuk melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah. Itu perintah Pak Prabowo langsung. Nah, gitu. Kita tahu Mas Gibran itu sekarang kalau nggak salah usianya 38 tahun ya. Iya, 38 tahun. Anak muda ya kan selalu temperamental kan, watak dasarnya anak muda generasi yang masih di bawah 40 gitu kan. Terengginas, agresif ya kan. Kemudian temperamental, gampang meledak-ledak kan gitu ya. Tapi kok itu nggak saya lihat ya dari seorang Wapres kita. Justru di tengah situasi yang mestinya dia akan meledak-ledak, ya kan, dihina, diejek, direndahkan, dianggap remeh, bahkan berusaha untuk disingkirkan, ya kan, tetap cool, bisa menahan diri, gitu, bisa sabar, fokus pada pekerjaannya. Ini seperti apa ini cara kita menilai seorang Mas Gibran yang tipikal anak muda tapi sudah kayak resi gitu. Emang saya pikir itu buah dari kerja keras Pak Jokowi juga ya. Beliau mungkin dalam hal ini saya melihat Pak Jokowi berhasil mendidik karakter Mas Gibran itu gitu. Seperti yang saya sampaikan sejak awal tadi, Mas Gibran ini sudah nonton ini gaya kepemimpinan baik di tingkat daerah, provinsi maupun pusat. Mas Gibran sudah khatam birokrasi, Mas. Gitu loh. Sehingga beliau lebih tenang ya, walaupun muda tapi nggak kekanak-kanakan kayak Rismon kan gitu. Ya. Kalau iya artinya Rismon kan sekolahnya tinggi-tinggi tuh, tinggi banget, katanya sudah melampaui inilah, sekolahnya udah lewat Fir'aun lah. Tapi kan faktanya Mas Gibran itu kelihatan jauh lebih dewasa gitu. Bahkan sekarang dikejar-kejar soal ijazahnya Mas Gibran lagi, beliau tenang saja, bahkan memperlihatkan kan seperti itu. Gaya kepemimpinan anak muda yang menurut saya membuat kita ini malu ya. Artinya ada sikap seperti ini gitu. Ada sikap seorang anak muda yang sebenarnya dia punya kapasitas untuk marah tadi ya, tapi dia tidak memperlihatkan itu. Saya justru melihat Mas Gibran marah itu ketika kaum jelata itu dizolimi. Baru kelihatan gaya Mas Gibran itu memarahi anak buahnya. Itu kelihatan bahwa, nah itu kan sikap keberpihakan berarti. Betul. Keberpihakan terhadap kaum lemah itu Mas Gibran jadi sangat. Mas Alki ini pernah melihat Mas Wapres kita marah, tetapi bukan karena dirinya diserang oleh orang, oleh fitnah gitu, tapi ketika melihat rakyatnya merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh
para staf atau birokrat gitu ya. Saya pernah melihat itu berkali-kali. Pernah melihat itu. Sejak dari beliau wali kota, saya pernah lihat itu. Gitu loh. Artinya ada orang yang harusnya mendapatkan bantuan secara verifikasi, ini orang susah, tapi nggak dapat. Tapi kok yang kelihatan agak sehat dapat. Mas Gibran marah sekali itu. Gitu. Janganlah sampai beliau pernah mengeluarkan pernyataan bahwa haknya orang miskin jangan disentuh gitu loh. Itu punyanya orang miskin. Jadi jangan, dia selalu bela lah Mas, kelompok-kelompok seperti itu. Dan saya yakin Pak Prabowo sangat mengenal keluarga itu. Pak Prabowo sangat tahu bagaimana keluarga itu yang hari-hari terakhir ini mendapat serangan bertubi-tubi dari buzzer, dari netizen. Ya paling besok Mas Kaisang lagi tuh setelah Gibran kan gitu. Memang seperti mau dihabisi gitu. Ya memang penumpangnya jadi agak bertambah sih ya. Kalau kemarin itu kan penumpangnya kita bisa identifikasi. Kalau sekarang memang sedikit bertambah. Karena kan hitungan kita kemarin pilpresnya ada dua lawan. Jadi penumpangnya agak sedikit bertambah. Yeah. Dan pasti terorganisir. Nah, Mas Alki ini kita lihat ya, tontonan-tontonan baik televisi maupun podcast maupun misalnya platform-platform seperti TikTok misalnya gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi penonton ya, sisi penonton yang menyimak antara berita-berita positif tentang hasil-hasil kerja dari pemerintahan Prabowo Gibran dengan karya-karya atau kreativitas dari para haters, baik itu podcast misalnya, diskusi seperti kita ini, itu memang daya dukung pemirsanya atau penontonnya, mereka tuh cenderung apa ya? Negatif juga. Meledak gitu loh, ya kan? Tapi kalau yang podcast seperti kita ini, ya biasa-biasa aja. Dan oleh mereka dijadikan itu sebagai justifikasi menunjukkan bahwa dukungan kami lebih banyak dari kalian. Gimana Mas Alki melihat ini? Setuju nggak dengan judgement mereka itu? Nggak. Jadi gini, ini kan kelompok ini sudah terbentuk, hitungan saya 12 tahun yang silam sudah terbentuk. Wow, cukup gerbong ini ya. sudah. Nah, cuman kesininya makin banyak. Sebenarnya bukan ketambahan populasinya, tapi pemainnya lebih bertambah. Padahal orangnya itu saja, kan gitu. Jadi algoritma akan kita baca sepertinya lebih rame ya serangan terhadap Pak Jokowi ketimbang pembelaan. Iya. Tapi kan itu juga terjadi 2 kali pilpres, Mas, dalam hitungan saya. Artinya kenapa sih dalam perhelatan yang panjang ini ujungnya tetap aja menang Pak Jokowi? Gitu loh. Itu berarti ada kekuatan akar rumput yang tidak bersuara. Gitu. Silent majority itu. Silent majority. Ada gerbong besar yang diem, tapi menunggu momentum. Begitu. Ada seperti itu. Artinya ini kelas masyarakat yang menurut saya jauh lebih cerdas. Ini kelas masyarakat yang jauh lebih cinta bangsanya. Gitu. Ngapain gua ceriwis di media sosial menyerang pemerintah? Untung kagak ada, dosa nambah kan? Buat apa gitu? Iya. Saya kritikus juga. Boleh tracking saya siapa? Dalam memimpin aksi, saya menyerang pemerintah yang notabene pemerintah yang saya dukung berkali-kali gitu loh. Ya kalau itu tepat gitu loh, ada berbasis data, berbasis kebenaran, dan ada mudorot terhadap kelompok jelata, saya pasti di front paling terdepan. Gitu. Tapi kalau saya ngurusin hal-hal yang remeh-temeh, yang kemudian saya buat sendiri agar kemudian menciptakan viewers yang banyak, itu kan menurut saya buang-buang waktu dan hanya menambah-nambah dosa saja. Begitu. Walaupun kita yang masih waras ini menganggap apabila terus dibiarkan ini sangat berbahaya. Berbahayanya bukan hanya kepada keluarga Pak Jokowi, Mas. Tapi berbahaya bagi peradaban bangsa ini. Kalau hal-hal seperti ini kok berseliweran di media sosial, kemudian Kemenkominfo tidak mampu untuk memverifikasi, nggak mampu membenet mana yang hoax, mana yang tidak. Ini kan makin kesini makin lebih parah nih. Berita-berita yang muncul, kadang-kadang hanya caption aja, tapi karena kebetulan sekolah yang ngumpul, bisa ribuan orang baku komen di situ. Begitu. Padahal isinya kebohongan, kemudian dari kebohongan itu disadur ke bawah, jadilah percakapan-percakapan. Ini mirip dengan ini, Mas. Saya dulu, ini agak lucu dikit. Saya dulu punya teman yang jualan obat-obat itu di pinggir jalan, tapi dia nanti atraksi ambil apa gitu, ngelukai badan, nanti ada ular kesana kemari gitu.
Tahu nggak Mas, yang nonton dia jualan obat itu puluhan bahkan ratusan, itu 3/4 itu orangnya dia. Targetnya sebenarnya yang datang ke situ tuh hanya 6-7 orang aja yang asli. Tapi beli gitu ya? Iya, memang ini yang banyak ini orangnya dia semua. Iya. Kok bayanginnya tiba-tiba nanti ada ibu pakai baju pegawai negeri gitu. Ini jam kerja kok. Ada ibu nonton jualan obat ini bisa nyembuhin apa aja lah, ginjal, paru-paru, disembuhkan sama obat ini. Karena orang terpedaya dengan orkestrasi dia gitu. Dia bisa memperlihatkan bagaimana tidak luka kena senjata tajam, kemudian dia bisa menjinakkan ular kobra segala macam. Dia bisa hipnotis orang masuk karung, bisa potong orang jadi 3 tapi nyatu lagi. Dia kan melakukan semua orkestrasi itu. Sebenarnya yang nonton itu orang dia semua. Ini fakta saya melihat. Nah, kalau dikaitkan dengan apa yang ada di media sosial, apa? Iya, seperti itu. Analogi tontonan tadi. Iya, jadi tontonan tadi itu ya, kalau kemudian disadur kepada kondisi hari ini, itu mirip sebenarnya. Jadi mereka hanya ngumpulin orang banyak, tapi sebenarnya nanti ada yang nyangkut itu, yang baru-baru. Iya. Nah, yang baru ini nanti yang akan betul-betul didoktrin, akan terus diminta untuk jadi followers yang baik, ya gitu. Jadi setiap hari itu berupaya mereka untuk menambah subscriber mereka juga dengan cara yang terus menebar fitnah, gitu loh. Kalau saya ini Mas, kebetulan juga pernah nyantri ya. Saya lebih kepada kalaupun semua yang kalian perjuangkan ini adalah kebenaran, cara kalian itu salah. Cara pengelolaan perjuangan kalian ini salah gitu loh. Tidak bermartabat sekali. Sama sekali tidak bermartabat. Oke, berarti anggapan mereka bahwa jumlah viewer, ya jumlah apa sih, like atau apa ya namanya, emoticon itu, ternyata bisa disimpulkan tidak bisa dijadikan semacam basis atau semacam parameter untuk mengatakan wah mereka banyak pendukung. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Karena ada silent majority. Nggak bisa. Ya. Emang seberapa lama sih Pilpres kemarin ini? Iya. Sampai hari ini? Kok tiba-tiba langsung ada perubahan, semua orang benci Jokowi? Gimana sih cara ngitungnya? Gitu. Kita politisi juga. Kita konsultan politik juga. Nggak ada logika. Kita mau berhitung pakai jurus apa ini? Matematika model apa? Yang membuat orang di era ujung kepemerintahan Pak Jokowi masih menyisakan 67% masyarakat puas dengan kepemimpinan beliau. Terus kemudian Gibran sudah bekerja. Terus tiba-tiba ini hilang gitu. Tiba-tiba. Tuh gimana caranya? Nggak masuk akal ya? Gimana caranya? Hanya karena, satu tayangan misalnya Refli Harun, penontonnya 300.000. Masa hanya dikalahkan oleh itu? Enggak. Itu enggak digit, Mas. Enggak digit itu. Itu dalam digit demokrasi itu enggak dalam hitungan kita itu. Tidak seperti itu. Kasus ijazah palsu misalnya. Itu kan menarik perhatian publik. Iya, betul. Saya ingin katakan bahwa 1 juta konten kreator menyerang Pak Jokowi sekalipun terkait kasus ijazah palsu, itu tidak akan membuat orang cinta Jokowi berubah. Selembar ijazah itu tidak lebih mulia dari bantuan langsung tunai yang dibantu Pak Presiden selama 10 tahun. Selembar ijazah itu tidak bisa diganti dengan bantuan beasiswa. Rumah yang dibangun dari rusak menjadi bagus. Bantuan pupuk terhadap petani. Jembatan penyambung dari desa satu ke desa lainnya. Nggak bisa, Mas. Bangsa kita nggak sedungu mereka lah, gitu loh. Saya curiga mereka bukan orang Indonesia kayaknya. Gitu. Nggak ada nalar ketimuran mereka sama sekali. Menyerang membabi buta, ya, dengan kebencian yang betul-betul kebenciannya itu udah hampir jadi keimanan bagi mereka. Iya. Jadi nggak salah dong kalau kemudian mereka dijuluki sebagai keledung. Iya. Keledai dungu, jadi dungunya kuadrat. Ya kalau sudah kebencian, Mas. Sayyidina Ali yang berkata. Jadi Imam Ali itu pernah bilang, jangan ceritakan kebenaranmu kepada orang yang mencintaimu. Sebab dia nggak butuh itu. Betul. Dan jangan ceritakan kebenaranmu terhadap orang yang membencimu, kan dia nggak akan percaya itu. Iya. Gitu. Jadi menghadapi orang-orang yang seperti ini, ya sudah kalau lu nggak percaya gua, nih gua kasih tahu lu, gua 20 juta kali lebih nggak percaya sama lu. Sudah selesai. Gitu. Kita nggak bisa lagi mau berdebat dengan orang-orang yang benteng awalnya adalah kebencian. Gitu. Ya kalau kayak misalnya Roy Suryo minta perlihatkan ijazah Pak Jokowi, gitu kan? Ya untuk apa juga Pak Jokowi memperlihatkan
ijazahnya, sementara ente sudah pasang standar lebih dulu, nggak percaya. Terus untuk apa dilihat? Gitu loh. Saya dalam beberapa podcast saya sampaikan, kalau Pak Jokowi mau mengakhiri konflik ini, maka besok dia panggil lah si Rismond dan kawan-kawan, yuk ke rumah, gua liatin, saya liatin. Selesai kan? Selesai bagi Pak Jokowi, tapi tidak selesai bagi kami. Kenapa? Jangan-jangan Pak Jokowi berdamai dengan Roy, tapi memulai permusuhan dengan kami. Karena kami tidak mau Pak Jokowi perlihatkan itu. Karena kami anggap dia kalah. Kalau dia perlihatkan. Bertahan aja sampai pengadilan nanti. Gitu. Jadi masyarakat lebih ada pada posisi Pak Jokowi tetap jangan lihatkan, walaupun mereka membujuk-bujuk, masalahnya sederhana kok. Kok cepat ini selesai. Kan begitu. Yang ngomong seperti itu kan profesor-profesor loh. Dari Ikra Bakti, Mahfud MD, Refli Harun, ya kan? Lihatkan saja, ijazahnya selesai persoalan. Nah masalahnya Pak Jokowi tetap taat hukum. Iya. Ijazah asli saya sudah ada di penyidik, ya sudah terserah polisi. Mungkin itu mau dijadikan alat bukti nanti untuk diperlihatkan di pengadilan. Nah hal-hal seperti itu ternyata pemikiran Pak Jokowi linear dengan masyarakat ternyata. Iya. Lagian UGM sudah menyatakan. Kan kita ini kan produknya UGM nih Mas. Ya sama lah kalau misalnya saya yang punya produk, saya ngeluarin produk, kemudian produk yang saya keluarin ini kok nggak seperti mirip produk-produk sebelumnya ya. Tapi kalau saya bilang saya yang keluarin, lu mau apa? Kan gitu, selesai. Gitu. Kalau orang bilang bahwa ribet banget sih Pak Jokowi, tinggal ngeliatin doang, saya kan juga bisa bilang ribet banget sih lu, harus nyari-nyari terus ijazah orang kan gitu. Jadi gampang dibalik-balikin aja sih sebenarnya ya. Kalau gitu mau aja. perang narasi atau perang retorika itu sebenarnya bisa dibalik-balikin. Benar, saya ketika ngelihat Roy Suryo ribut di televisi, dalam hati saya, ini orang sebenarnya nggak perlu diladenin dengan, oh Pak Jokowi itu kuliah sekian tahun, nanti ketemu Kasmujo. Enggak kalau saya. Tinggal balik-balik aja kok bahasa mereka gitu loh. Kan gitu. Gua balik-balik aja sekalian. Iya. Gitu. Dia bilang Pak Jokowi itu Firaun. Boleh Anda menganalogikan Jokowi Firaun, boleh, asal Anda Musa. Gitu loh. Kan gitu logikanya. Nah ini kan Anda Roy Suryo, jauh lah antara Musa dan Roy Suryo itu bainas sama was sumur, antara langit dan sumur. Kan jauh. Jadi nggak bisa mau. Ya kadang-kadang saya meledaknya itu karena gini, saya ini sebenarnya sekali lagi, saya ini bukan orangnya Mas Gibran sejak awal, kecuali momentum Pilpres karena Pak Prabowo-nya. Iya. Kan gitu. Jadi satu paket kita perjuangkan. Saya juga bukan orangnya Pak Jokowi dalam 2 kali Pilpres. Bahkan waktu Pak Jokowi maju melawan Pak Prabowo itu, saya salah satu jurkam yang menyerang beliau. Ya wajar lah, kita kerja secara politik. Gitu. Iya. Tapi saya juga tidak bisa menerima kalau ada mantan presiden yang sudah capek bekerja buat bangsa ini, di akhir, maksudnya di saat-saat beliau lebih memilih untuk pensiun, mungkin mau mikirin hal yang lebih jauh, malah diserang dengan cara-cara yang tidak beradab. Kita akhirnya muncul, janganlah seperti itu, gitu loh. Jangan seperti itu. Dan saya yakin dan percaya keluarga besar Partai Gerindra juga tidak terima itu sebenarnya. Hanya kan mungkin masih menunggu gitu momentum yang tepat. Saya yakin itu. Sampai detik ini saya katakan di banyak tempat, saya berkeyakinan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sampai detik ini tuh tiktokan nggak berhenti. Karena ada hal-hal yang menyangkut kesinambungan kepemerintahan yang membutuhkan diskusi keduanya. Betul. Karena apa yang ditinggalkan Pak Jokowi ini perlu didiskusikan. Jadi keduanya itu intens bertemu. Hanya kemarin digoreng pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dibilang datang untuk minta tolong. Itu Prof. Minta perlindungan. Iya. Ikrar Nusa Bakti kali ya kan. Iya itu. Dan konyolnya lagi ya, menurut saya sih ini agak ironis juga. Seorang Mahfud MD yang pernah menjadi menterinya Pak Jokowi, ya kan? Harusnya kan ya sebagai mantan bawahan gitu ya. Even kita tahu pun kelemahan atau kekurangan mantan atasan kita, etikanya kan udah disimpan aja oleh Mahfud MD. Apa yang dia tahu yang menurut dia itu tidak kuat atau lemah, itu jadi bahan dia untuk bernarasi ke publik. Hanya sekedar supaya mendapatkan nama, panggung oleh pendukung-pendukung sebelah. Naif juga ya seperti itu. Naif dalam kapasitas beliau sebagai kiai. Yang aktif dakwah. Itu juga kiai. Oh kiai, aktif khotbah, aktif dakwah kok. Hafalan ayatnya banyak kan gitu. Naif juga gitu.
Saya ngelihat dari sisi itu jauh lebih naif dari Lebih sisi itu. naif ya? Iya, menyedihkan. Bukan dia sebagai pakar hukum tata negara, tapi sebagai dia juga seorang kiai, seorang pendakwah. Iya. Apa yang disikapi oleh Mahfud MD yang menyerang terus Pak Jokowi, yang juga menyerang terus Mas Gibran, itu naif ya, Mas? Naif dong. Nggak cocok lah itu. Nggak cocok di kita itu. Ya sama kayak Rismon yang ngaku, kami ini semata-mata karena cinta dengan bangsa ini sehingga kami pengen gini ya, lu kalau cinta, ini saya ini pernah jatuh cinta masalahnya. Iya. Saya itu kalau cinta justru, saya cinta istri saya nih. Maka kekurangan istri saya itu akan saya tutupin di hadapan orang. Bukannya saya ceritakan. Kalau seandainya pun mereka menemukan kejanggalan di jasa Pak Jokowi. Kalau benar cinta dengan bangsa ini presiden loh. Maka, diam aja, tutup. Itu cara orang mencintai itu. Iya. Tapi dengan memblow up, menghina, menyebarluaskan atas nama cinta ini politis. Bukan cinta, tapi lebih ke arah politis. Gitu. Nah, Mas, bagaimana teman-teman generasi muda yang sering diistilahkan entah milenial atau Gen Z ya? Iya. Kita tahu bahwa 2030 itu paling 5 tahun lagi, ya kan? Artinya menjelang 2029, angka pertumbuhan yang disebut dengan bonus demografi. Itu kan berarti menjelang Pilpres 2029 ya, tetap secara statistik jumlah generasi muda atau Gen Z atau pemilih pemula itu akan jauh lebih banyak. Dengan situasi-situasi framing yang seperti ini, ya, apakah itu membuat generasi muda menjadi apatis dengan dunia politik karena dianggap terlalu hiruk-pikuk, terlalu dianggap banyak orang-orang jahat yang di sana yang suka memfitnah, mengadu domba, atau justru sebaliknya tipe semangat patriotik untuk membela kebenaran. Yang Mas Alkini lihat di grassroots seperti apa sikap generasi muda atau Gen Z ini? Ya, memang cukup variatif sih Mas ya, cukup variatif ya. Kecuali mereka Gen Z yang memang terafiliasi dengan senior-senior mereka, ya, terafiliasi dengan senior-senior mereka di kampus misalnya, dengan organ-organ kampus, organ-organ eksternal dan internal kampus, itu melek terhadap peristiwa-peristiwa politik, percaturan politik nasional. Tapi emang Gen Z yang glamor, Gen Z yang lebih doyan nongkrong, main PUBG segala macam itu, emang apatis, itu kelihatan. Makanya saya tuh beruntung sekali ada PSI. Ya. Oh, oke. Saya merasa beruntung ada partai yang mewakili generasi itu. Gitu. Bahkan PSI itu mungkin ya saya tidak tahu. Satu-satunya partai yang saya lihat punya satu struktur organ ketua bidang pemilih milenial. Oh, ada itu ya? Ada. Nih, saya melihat itu gitu. Artinya ya walaupun kita nggak bicara soal PSI-nya, setidak-tidaknya kan PSI mencoba untuk menjaga ini agar kemudian di masa depan politik ini tidak dibaca oleh teman-teman milenial ini, Gen Z ini, jangan sampai dibaca politik itu jorok, kejam, buruk dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya politik ini adalah jalan tengah yang harus dipakai untuk mencapai tujuan yang lebih baik, tujuan-tujuan yang luhur. Nah, kalau di beberapa daerah yang saya temukan, ya emang apatis, saya harus bilang itu. Agak kurang ya. Cuman terhadap Mas Wapres mereka merasa terwakilkan. Oh gitu ya? Oh iya. Terhadap Mas Gibran itu merasa Mas Gibran itu adalah diri mereka ya? Iya, ini kita loh gitu loh. Gitu. Karena Mas Gibran juga kan sampai hari ini benar-benar update juga terkait perkembangan anak muda seperti apa. Mas Gibran justru banyak memberi info-info aktual terkait ada hal-hal baru yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Dan itu saya lihat di mana-mana responnya luar biasa terhadap Mas Gibran itu. Gitu. Kayak kemarin di beberapa daerah di Maluku Utara tuh anak-anak muda tuh pas dengar Mas Wapres mau datang kan paling banyak keluar anak muda dari pengen ketemu gitu loh. Karena mau melihat, wah ini kayak teman saya nih, satu umur gitu merasanya. Anak muda kan masih steril. Kepentingan di kepala mereka tuh masih berbatas lah. Kalau yang minta maaf yang sudah nenek-nenek di sini itu agak, waduh, padat itu. Mungkin untuk generasi saya ya, Mas Alkindi, dengan jabatan Mas Gibran di usia dia yang relatif sangat muda seperti sekarang, rasanya itu sesuatu yang impossible gitu loh. Kan artinya apa? Di dalam giroh kita berdemokrasi, ternyata memang ada peningkatan di mana mayoritas penduduk kita, masyarakat kita pada saat Pilpres 2024 kemarin
memberikan kepercayaan kepada pasangan yang satu sangat senior, Ya. ya kan, yang satu sangat junior, Junior. tetapi saling mengisi Iya. dan mewakili masing-masing generasi. Ini kolaborasi hebat. Ini kolaborasi hebat. Berarti apa yang disampaikan Pak Jokowi, kawal terus Prabowo Gibran 2 periode, sesuatu yang realistis gitu loh Iya. maksudnya, ya kan? Iya. Bukan kita karena pro Jokowi, ya kan, pro Prabowo seolah-olah itu sesuatu yang harus kita lakukan, padahal nggak realistis. Tapi ini justru ya sangat realistis. Iya. Hidup di masyarakat. Siap, betul. Luar biasa. Memang satu perpaduan yang luar biasa ya, Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini. Ya, kita juga di daerah bisa melihat itu gitu. Ada satu hal yang menjadi tontonan kita lah. Anak-anak muda kita hari ini percaya diri. Gitu. Bukan sekedar mereka kemudian diperkenalkan dengan apa yang disebut dengan UMKM lah. Terus kemudian apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kreatif lainnya. Tapi juga ada orangnya. Kalau dulu kan pemerintah tuh cuma bicara kita harus menjaga anak-anak muda kita, generasi-generasi pelanjut bangsa. Tapi orangnya nggak ada, nggak ada percontohannya. Hari ini nggak tanggung-tanggung, langsung wapres jabatannya sebagai ikon bagi generasi Gen Z, generasi milenial dan seterusnya. Jadi Mas Gibran kebanggaan kita semua, suka atau tidak itu. Terakhir ya. Siap. Beberapa hari yang lalu itu kan saya sempat bertemu dengan beliau, ya, Wow. dengan Mas Wapres, dan kami Luar biasa. berdiskusi hampir 2 jam dengan Mas Gibran, 4 mata. Nah, salah satu poin yang menurut saya sangat eksklusif adalah pengakuan beliau ya bahwa, dan itu yang membuat Mas Gibran itu sangat confident ya, nggak terhasut oleh apapun framing jelek tentang dirinya. Apa? Pak Prabowo sangat yakin saya sanggup menjalankan tugas saya sebagai wakil presiden secara maksimal. Itu yang membuat Mas Gibran itu merasa Makin bersemangat. Iya. Itu yang saya pikir dari sekian banyak materi yang kita diskusikan hampir lebih 2,5 jam itu ya. Saya pikir itu clue yang paling kuat, karena kalau presiden tidak percaya, ya kan, pasti juga Pak Prabowo juga nggak akan melakukan atau memberikan disposisi tugas-tugas untuk ke daerah sana, ke sini, dan ke sini. Nah, inilah sebenarnya harus disadari satu oleh generasi muda sendiri, bahwa memang ada semacam proses transformasi antar generasi yang terjadi di era kepemimpinan kita sekarang. Dan terlihat dari pengakuan Mas Wapres, Pak Prabowo, kan saya tanya, Mas, di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, siapa yang dari kedua tokoh ini yang paling banyak mempengaruhi pikiran Mas Gibran, yang paling banyak memberikan masukan, pandangan tentang membaca politik mutakhir kita? Saya menduga jawabannya adalah Pak Jokowi, ayahnya kan, karena intensitas yang lebih dekat. Ternyata enggak loh Mas Alkindi. Saya justru lebih banyak mendapatkan arahan, pemahaman dari Pak Presiden, dari Pak Prabowo. Bukan dalam kapasitas ketika kita menjalankan, enggak, sehari-hari kan kami sering kontakan. Justru saya merasa nyaman karena saya merasa bekerja dengan orang yang sangat percaya dengan saya. Itu kata Pak Prabowo gitu loh. Nah, ini kan menarik dan harus disadari oleh generasi muda. Jadi Mas Gibran itu nggak sekedar pajangan seperti selama ini yang kita dengar tuh dari Mahfud MD, dari Iqbal Nusrati, beban negara. Ini luar biasa. Nah, sebagai closing statement, Mas Alkindi, apakah sosok Gibran Rakabuming Raka ini, ya kan, juga akan menjadi seorang tokoh yang benar-benar mewakili generasinya untuk sampai kita menuju Indonesia emas berdasarkan realita yang hidup hari ini? Iya. Pak Prabowo adalah orang yang tidak pernah menelan ludah yang dia buang. Itu prinsip Prabowo Subianto. Saat beliau menyatakan bahwa saya memilih Gibran, saya yang minta Gibran, ya, bukan siapa-siapa, bukan bapaknya, bukan siapa-siapa, saya Prabowo Subianto. Itu berarti Prabowo telah berhitung, Mas, jangka panjangnya. Gitu. Tadi sampean ceritakan terkait kepercayaan yang diberikan kepada Mas Gibran itu, yang kemudian diajawantahkan dalam bentuk tugas kenegaraan. Pak Prabowo meletakkan kepercayaan itu kepada Mas Gibran. Dan satu hal yang mungkin tidak banyak diketahui orang, Pak Prabowo itu paling sayang dan paling percaya sama anak muda.
Oh. Ya, itu Iya, aslinya. iya, iya. Mas kalau ke Hambalang, itu anak muda semua isinya. Nggak ada. Jadi memang itu udah bagian dari karakter dan Karena memang beliau ini pendidik, Mas. Tukang tempa iya, memang. iya. Tukang bikin orang memang. Ini orang baru tahu ini masalah kini. Loh, dia nih, waduh, anak muda semua di Hambalang semua tuh anak muda. Iya, iya. Dikaryakan oleh beliau, dididik beliau, dibikin disiplin. Ya semualah. Ya mungkin saya yang nggak disiplin. Kalau di Gerindra. Artinya apa? Pak Prabowo sungguh-sungguh, Mas. Ya. Sungguh-sungguh mengambil Gibran itu bukan isapan jempol. Serius dalam dalam perjuangan panjang keduanya ini, sehingga saya ingin mengatakan di tempat ini bahwa kalian, para cecungu ini, para kadal-kadal gurun ini, yang sampai hari ini terus mau berupaya semaksimal mungkin memisahkan Mas Gibran dengan Pak Prabowo, menurut saya, ya itu mimpi di siang bolong, karena tidak akan mungkin itu terjadi, keyakinan saya. Ya, apapun cara-cara kalian yang memprovokasi, Pak Prabowo sudah ban hitam. Beliau hatam percakapan. Beliau berkali-kali katakan, kita ini orang Indonesia. Saya sudah lama jadi Saya orang. sudah lama jadi orang Indonesia. Pak Prabowo tahu itu. Iya, gitu. iya, iya. Ya, saya memang beberapa kali menyatakan di banyak podcast. Saya sampai mengatakan, Pak Prabowo hati-hati. Di sekitar Anda hati-hati itu. Mereka ini yang coba-coba lagi mengambil hati dengan terus membangun framing menjelek-jelekkan Mas Gibran yang dianggap, saya yakin aku yakin Pak Prabowo tidak tergoda dengan semua gaya yang dilakukan itu. Ada beberapa kali keputusan Pak Prabowo yang dinilai oleh kita pasti, wah ini pecah kongsi ini. Yang adalah, saya tidak perlu sebut itu. Kita bisa melihat beberapa keadaan yang memang terkesan ya. Saya kira tidak ya. Itu bagian dari keputusan presiden. Dia juga punya hak personal dia yang harus mengambil satu keputusan, dan saya yakin keputusan yang beliau ambil itu selalu ada benang merah di sana. Ada kepentingan publik yang jauh lebih besar. Dan selama ini Pak Jokowi senantiasa hormat dengan seluruh keputusan Pak Prabowo. Betul. Apapun yang beliau lakukan, terakhir di sidang PBB pun Pak Jokowi memuji-muji. Ada gaya baru. Orasi Pak Prabowo dengan sempat memukul podium. Itu satu, Pak Jokowi melihat, wah ini gaya baru yang keren ya. Ya, jadi kemesraan mereka ini coba diretas gitu oleh kelompok-kelompok yang ya iblisnya adalah sejak awal enggak dengan mereka, kan lucu. Mas gini Mas, kalau saya beragenda memisahkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu masih wajar Mas. Iya. Saya yang bekerja. Iya. Loh ini yang memisahkan yang enggak milih loh. Ini logika apa sih gitu? Ini gimana sih? Otak saya nih Seolah-olah mereka paling tahu ya kan, gitu. padahal mereka telah lawan pada saat pilpres. loh, gitu loh. lawan gitu loh. Lawan. Makanya saya ingatkan, saya bilang Pak Prabowo, saya tahu Pak Prabowo pasti tahu lah. Iya, iya. Gitu loh. Bahwa orang-orang ini dulu 2 kali pilpres adalah orang-orang yang memang tidak dengan Pak Prabowo. Saya bahkan meyakini satu hal, bahwa segala keributan yang terjadi ini, mau dia kasus ijazah palsu, mau Gibran mau dimakzulkan dan seterusnya, ini hanya pintu masuk, Mas. Ini hanya pintu masuk kepada agenda yang sebenarnya. Apa itu? Melengsarkan. Menjatuhkan Prabowo Subianto. Saya berkeyakinan itu. Kenapa? Karena sejak awal memang mereka tidak suka Prabowo jadi presiden. Loh, kita ini anak jalanannya Prabowo. Saya ini diangkat oleh Ibu Ani Hasyimbiayadikusumo. Saya anak jalanannya, Mas. Saya pejuang di jalanan. Saya bukan orang yang berada di belakang meja, enggak. Saya bertarung di lapangan. Saya ribut dengan banyak orang, membela Prabowo Hatta, membela Prabowo Sandi, dan sekarang membela Prabowo Gibran. Saya bertarung puluhan tahun lamanya. Saya ikuti rute perjalanan Pak Prabowo sejak dari beliau masih kuat-kuat, ganteng-ganteng sampai sekarang sudah gemoy. Saya ikut, Mas, gitu. Saya cinta dengan beliau. Dari ujung kaki sampai ujung kepala saya cinta dengan beliau. Sehingga hari ini saya datang di tempat ini, saya ingin katakan kepada siapapun orang-orang yang punya agenda mau merusak keduanya ini, mereka berhadapan-hadapan dengan kami. Mereka akan berhadapan dengan gerakan masyarakat optimis dan yakin. Saya akan pimpin pasukan untuk lawan itu, Mas. Luar biasa. Sampai tetes darah penghabisan. Bangsa ini tidak boleh kalah. Ya, negara ini nggak boleh kalah dengan kelompok-kelompok yang datang hanya bermodalkan jari jempol 2 biji gitu loh. Kenapa negara harus tunduk dengan pikiran-pikiran goblok mereka itu? Enggak. Iya, iya. Ya, termasuk juga dengan Mabes Polri, saya minta kepada kepolisian untuk segera tersangkakan 3 manusia itu. Kalau tidak, ini akan jauh lebih lebar
Ya, Rismon kesana kemari, bikin problem baru lagi. Kasus Jessica yang sudah ditutup lama, sudah ingkrah, sudah selesai, diungkit lagi. Hanya untuk mau membangun citranya kepada publik bahwa dia maha benar, dia adalah ahli. Sehingga kalau besok dia pun ditersangkakan akibat dari pencemaran nama baik ini, dia akan membangun framing bahwa memang dikriminalisasi. Ini kan iblis semua, Mas, bukan manusia. Ya, layak juga kalau terakhir-terakhir ini muncul juga istilah lawan termol tuh ada terjal, Mas. Terjal. Tahu nggak? Ternak dajjal. Ternak dajjal. Jadi personifikasi yang tadi Mas Alkindi sampaikan itu, Ya. wah, terjal ini berarti. Iya, benar. Iya, sudah kesombongan luar biasa ya. Dan sekali lagi saya pikir kita semua di tempat ini bertanggung jawab, Mas, atas peradaban bangsa ini. Tidak, minta maaf, tidak lagi menjadi penting soal termul, terjal, bukan itu. Tapi bayangkan kalau resonansi percakapan publik kita model begini. Anak-anak kita akan, saya punya anak, kita semua punya keluarga, ini akan nonton melek, kok begini ya bangsaku gitu. Yang dulu diceritakan mengusir penjajah, yang dulu diceritakan itu gemah ripah roh jinawi, yang dulu diceritakan punya adab-adab ketimuran, tenggang rasa dan seterusnya. Pendidikan Kemana itu sekarang? Mana moral itu gitu. Iya. Itu yang khawatir saya gitu. Sehingga wah kita perlu datang nih, walaupun kita hanya bisa memberi setetes air di tengah kekeringan ini gitu loh. Kita perlu juga untuk membantu negara agar kemudian kita keberlangsungan kehidupan sosial kita ini menjadi kembali normal gitu. Luar biasa. Siap. Terima kasih Mas Alkindi, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Optimis dan Yakin. Siap. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, Ruang Konsensus menemukan narsum baru yang sangat cerdas, namanya Alkindi. Dan dari percakapan saya dengan beliau ya, kita bisa mengambil sebuah garis ya, bahwa hai teman-teman yang kalian masih memfitnah, berhentilah. Ya. Kan itu sia-sia. Nggak mungkin seperti istilah tadi yang disampaikan oleh Mas Alkindi. Kaum 58% ya, kemudian mereka asik bekerja tuh seolah-olah lupa dengan siapa mereka dukung. Enggak, mereka nggak lupa. Mereka tuh tetap memantau, tapi mereka akan terjun memilih kembali Prabowo Gibran pada saatnya. Jadi Anda juga jangan merasa percaya diri. Podcast Anda, kreativitas Anda di TikTok dan seterusnya itu banyak penonton. Seperti tadi cerita tadi penjual obat itu kalian juga, bukan kami yang 58% yang menonton acara Anda. Kira-kira seperti itu, sehingga ini menjadi semacam, saya juga menjadi tertular dengan ormasnya Mas Alkindi, jadi optimis dan yakin. Amin. Amin. Mas Wapres Gibran adalah harapan kita dan harus kita kawal. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.